Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sekelap MKM. Oke teman, ini hari Minggu atau hari Ahad ya, di bulan Ramadan. Hari ini kita lembur mengerjakan sablon DTF ya. Kita akan lihat prosesnya. Oke teman, ini saya dibantu tim kami Mas Rizal sedang memproses sablon DTF ya, atau digital transfer film. Ini print-printan yang belum dipres. Ini yang dalam proses press, kita lihat. Kita presnya suhu 165 derajat dengan waktu sekitar 15 detik teman. Nah ini yang pada desain ini kita prosesnya kombinasi ya teman. Kombinasi antara sablon manual dan sablon DTF. Jadi biar prosesnya lebih irit. Untuk yang ini kemarin kita gesut dengan sablon manual yang hitam ini ya. Kemudian yang full color ini yang warnanya banyak sekali kita proses dengan DTF. Hal ini untuk mempersingkat proses ya, prosesnya biar cepat dan juga apa teman-teman, kita irit screennya juga prosesnya jadi lebih singkat. Nah, ini contoh beberapa DTF yang akan kita proses teman-teman. Ini sudah kita cetak kemarin. Kita cetak DTF kurang lebih 14 meter teman. Sudah dipotong satu-satu sebagian belum, ini masih lembaran. Jadi untuk DTF tempat kami ini lebarnya kurang lebih 58 cm ya teman. Jadi untuk ukuran A4 ini bisa untuk 2. Ukuran desain A4 bisa untuk 2 kiri kanan. Tinggal panjangnya, tingginya menyesuaikan tinggi desainnya. Kalau logo seperti ini kita bisa banyak. Jadi kita bisa print, kita atur, kita tata rapi seperti ini, kemudian kita print. Nanti dipotong satu-satu baru dipres teman. Nah ini untuk desain ini ya teman, untuk pesanan satuan juga beberapa kita proses DTF, terutama untuk desain-desain yang full color ya teman. Pesanan satuan tapi banyak warna. Nah di sini ada gambar jago ini. Nah ini kita proses DTF juga untuk desain-desain full color terutama. Kita lihat, ini cuman pesanan 4 piece, ini juga cuman berapa piece tapi sablonnya banyak itemnya teman-teman. Kemudian ini cuman 2 kaos. Jadi DTF ini sangat membantu ya teman-teman. Selain DTF kita juga mengimplementasikan DST teman. Nanti insya Allah kapan-kapan kita akan bahas ya kelebihan dan kekurangan DST dan DTF ya. Nanti kita akan uji nih teman, sablon DTF dan sablon DST. Kita akan uji tarik, uji setrika dan uji cuci. Apakah DTF ini bagus, layak, kekuatannya juga bagus. Dan DST juga apakah lebih baik, nanti kita coba. Sebelumnya kita lihat dulu produksinya. Halo Mas Suta. Halo. Yeah. Nah ini kita lihat prosesnya. Nah kita dengan cara ini teman-teman kita bisa menghemat waktu produksi, juga menghemat biaya. Kenapa? Ini kan kita proses manual. Kalau kita proses DTF semua full A3 ini, nanti biayanya DTF kan mahal sekali teman. Tapi kalau kita proses manual dan yang ini DTF, jauh lebih murah prosesnya. Apa? Panas. Panas ya. Tunggu dingin ya. Halo dulu. Halo. Iya. Ini Mas Huda mau lihat-lihat produksi, mau bantuin enggak? Iya Mas Huda. Bantuin nyablon kaos? Mau? Mas Huda puasa enggak? Puasa enggak? Ntar kerja. Oke teman-teman, kita akan coba ini ya teman-teman. Kita akan uji sekarang, kita akan uji
sablon DTF tempat kami dan sablon DST tempat kami. Sementara untuk hasil warnanya lebih cerah yang DTF teman-teman, karena ini menggunakan printer besar ya, printer khusus DTF besar. Kalau ini kita menggunakan printer kertas biasa dengan tinta DST untuk yang DST ini. Kita akan uji tarik ya. Saya posisikan dulu. Oke teman-teman, kita mulai dari yang sablon DTF dulu. Kita akan tarik ya. Kita press pada kain katun gombet 20S ini. Saya tarik. Saya tarik dengan kuat ya teman-teman. Ya, ini kuat sekali saya sampai tenaga penuh. Apakah pecah sablon DTF ini? Kita lihat. Ya, setelah ditarik dengan kekuatan yang cukup kuat nih teman-teman, sablonnya tidak ada retak sedikit pun sablon DTF ini ya. Dan ini teman-teman, sablonnya mengikuti ini, mengikuti kain, jadi kainnya melar karena ketarik juga sablonnya ikut ketarik. Ini yang DTF ya teman-teman, DTF di Gading Kaos Klaten. Jadi mungkin kita tidak bisa pukul rata DTF produksi tempat A dan tempat B ya, karena mungkin kualitasnya beda-beda. Tapi ini DTF yang di Gading Kaos di tempat kami alhamdulillah cukup bagus. Hasil uji tarik lolos DTF yang tempat kami ya teman-teman. Sekarang kita uji DST. Ini yang DST tempat kami, kita uji sama kainnya katun gombet 20S. Kita coba tarik. Iya, ini saya tarik dengan kuat teman-teman. Nah, kita lihat hasilnya. Oke teman-teman, cukup bagus, hasilnya sama bagusnya DST di tempat kami, di workshop kami Gading Kaos Klaten. Setelah ditarik dengan kekuatan yang cukup kuat, tidak ada retakan juga teman-teman, hasilnya cukup halus, mengikuti kain juga ya ini. Sablonannya melar juga mengikuti kain, tapi nanti biasanya kalau kainnya kembali rapi juga akan rapi kembali. Oke, untuk DTF, sablon DTF dan DST lolos, hasil tarik bagus semua, tidak ada yang retak, tidak ada yang pecah, tidak ada yang lupas. Ini kita DST-nya kita menggunakan timpa plastisol ya teman-teman. Teman-teman kalau lihat video kami sebelumnya, teman-teman tentu ada beberapa teknik yang kita gunakan untuk DST. Salah satunya adalah DST, sablon DST timpa plastisol. Ini teman-teman bisa lihat di video kami sebelumnya. Kalau ini juga teman-teman lihat prosesnya ya, di video kami sebelumnya juga sudah proses untuk presnya dan sebagainya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan uji setrika. Saya siapkan dulu. Kita akan uji setrika ya teman-teman. Saya siapkan setrika di sini. Saya rapikan dulu. Ini saya lambari kain ya, biar rapi. Oke teman-teman, untuk uji setrika ini saya setting pada cotton ya, tadi sudah saya tancapkan ini. Sudah cukup panas ya setrikanya. Saya setting pada cotton di sini. Pada settingannya. Oke, kita akan mulai setrika. Ini sudah cukup panas setrikanya. Kita mulai dari yang DST dulu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat video kami sebelumnya. Kami sebelumnya juga pernah tes uji sablon baik manual, plastisol dan DST. Tapi karena DST ini saya sampaikan dulu, DST ini kan underbase-nya plastisol teman-teman. Jadi salah satu pantangan dari sablon plastisol adalah kena setrika langsung. Jadi tidak boleh kena setrika langsung. Dia biasanya cukup kuat, tapi tidak tahan terhadap setrika langsung. Karena ini adalah
DST yang kami gunakan menggunakan tinta plastisol. Oke, kita coba ya teman-teman untuk DST-nya. Kita coba setrika. Nah ini teman-teman, kita setrika, nah langsung rusak ya. Nah ini hasil sablonannya. Sablon DST kalau disetrika langsung rusak teman-teman, langsung rusak, ngelupas. Karena memang underbase-nya plastisol, ini tidak boleh kena setrika. Tapi nanti kita uji daya tahan terhadap cucinya ya. Jadi kalau ada teman-teman ada produk atau produksi DST atau sablon plastisol, disampaikan kepada pelanggan jangan disetrika langsung. Tapi kalau mau disetrika dibalik dulu teman, dibalik seperti ini. Nah, dibalik kaosnya dibalik ya, baru jika dari belakang. Ini nggak apa-apa. Tapi kalau jika langsung pada sablonannya tidak boleh ya, jangan kalau plastisol atau sablon dengan bahan plastisol, termasuk DST ini ya, DST plastisol. Ini langsung rusak. Sekarang kita coba yang DTF teman. Kita coba sablonan DTF gading kaos ya. Oke, kita coba yang DTF, kita setrika. Oke teman, oh panas ya, tidak rusak ya, cukup bagus teman. Saya coba setrika, saya ulang lagi ya, tidak rusak. Padahal tadi saya coba di DST, di bahan DST, di sablon DST ini langsung rusak teman, langsung rusak ya, karena ini plastisol. Tapi kalau ini tinta DTF di tempat kami gading kaos ini teman, kita coba tahan sekali terhadap cuci ya. Tapi mungkin juga jangan terlalu lama juga. Ini setrikanya settingan cotton teman, jadi cukup panas. Bisa lihat, nah ini, saya lihat cukup kuat ini ya. Tapi kalau terlalu lama mungkin rusak juga. Tapi saya coba ya, saya bagian sini saya setrika agak lama. Saya gosok-gosok. Wow, masih nih teman-teman, tidak melupas ya. Oke, ini cukup recommended ini teman-teman, sablon DTF. Ini kita uji di tempat kami ya teman-teman. Jadi mungkin tempat produksi A dengan produksi lain, B, C dan sebagainya mungkin beda kualitasnya. Tapi untuk di tempat kami alhamdulillah ini DTF-nya cukup bagus, tahan terhadap setrika. Bagus sekali teman-teman. Oh, panas ya. Oke teman-teman, untuk uji setrika untuk sablon DTF, yang sablon DTF produksi gading kaos, hasilnya oke, mantap, tidak ngelupas, awet, kuat, masih panas. Dan ini untuk yang DST teman-teman, karena memang underbase-nya plastisol itu tidak boleh kena setrika. Jadi memang ya udah kita pernah coba sebelumnya juga. Untuk DST jangan sampai disetrika langsung, tapi jikanya dibalik. Oke, kelebihan salah satu kelebihan dari DTF, sablon DTF khususnya di tempat kami adalah tahan setrika teman-teman. Ini ya, kita lihat tahan setrika. Kalau ini yang DST memang tidak tahan. Oke teman-teman, sementara masih unggul di DTF ya. Untuk hasil setrikanya, hasil uji kekuatannya, tadi ditarik sama-sama kuat, kemudian disetrika lebih kuat, lebih tahan yang DTF. Masih bagus, sablonnya kuat, tahan setrika. Sekarang kita akan uji cuci teman-teman. Kita akan rendam dengan deterjen. Kita akan tunggu sekitar mungkin 30 menit. Nanti hasilnya apakah ngelupas ataukah masih kuat. Nah, kita buktikan ya. Kita bawa dulu ke tempat cucian. Kita rendam dulu. Oke temen, ini sudah saya siapkan tempat. Kita pakai deterjen. Oke, sebenarnya cukup.
tuliskan. Oke teman-teman, sebenarnya cukup. Kita coba rendam sablon DST nya ini, kemudian sablon DTF nya kita rendam juga. Oke, kita tunggu nanti kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Kita biarkan sampai kurang lebih 30 menit, nanti kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat lagi ke produksi. Masih proses DTF teman-teman. Halo? Apa? Ngapain? Apa? Apa? Apa ini? Mobil. Oke teman-teman, sambil menunggu proses perendaman tadi ya, sablon DTF dan DST nya kita rendam dengan deterjen kurang lebih 30 menit. Kita bahas sedikit tentang produksi sablon ya teman-teman. Berdasarkan pengalaman kami atau yang biasa dilakukan di tempat kami untuk produksi sablon kaos, ini kita sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Pertama adalah biaya produksi sablonnya. Jadi anggarannya, setelah anggaran HPP-nya untuk sablon itu besar atau tinggi, besar atau kecil. Kemudian itu nanti dipertimbangkan dari desain ya teman, desain, kemudian bahan yang digunakan, kemudian jumlah kaos dan waktu pengerjaan. Jadi dari pertimbangan itu nanti kita putuskan apakah sablon ini dikerjakan dengan sablon manual ataukah dikerjakan dengan sablon DST, DTF, sublim dan sebagainya. Jadi banyak pertimbangan yang sebaiknya kita putuskan untuk mengerjakan sebuah produksi. Contohnya ini teman, contohnya untuk sablon yang SDGS ini kan baru ngetren, baru naik daun ya teman, karena memang ini event nasional. Ini kita proses, kebanyakan kemarin awal-awal kita proses dengan DST, kemudian ini kita proses dengan DTF. Karena faktor pertama adalah desainnya sendiri, logonya sendiri, warnanya banyak sekali, kurang lebih ada 18 warna teman-teman. Jadi kita proses dengan DST atau DTF, karena pertimbangannya adalah waktu produksinya. Yang pertama, waktu produksinya kita kejar secepat mungkin, karena kalau diproses manual kan lama ya. Kita proses dengan DTF atau DST biar pertama lebih cepat, karena rata-rata pelanggan yang pesan kaos ini, kaos SDGS ini mintanya cepat teman, minta sehari jadi, minta 3 hari jadi, 4 hari jadi itu. Jadi kita juga akan proses secepatnya. Dan yang tak kalah penting adalah kualitasnya juga harus kita jaga ya teman. Kita harus jaga kualitas agar pelanggan juga puas terhadap produk-produk kita, dan kita harapkan adalah terjadi repeat order yang sebagaimana kita sudah pernah bahas ya, keuntungan dari kita mengelola pelanggan, pelanggan yang melakukan repeat order ini sangat menguntungkan. Apa mas? Ayah, halo dulu. Iya. Oke teman, itu dulu bahasan singkat. Mungkin mengenai biaya-biaya kita akan buat video khusus ya. Biaya-biaya produksi baik sablon DTF kemudian manual, nanti mungkin kita akan bandingkan, dan pertimbangan apa yang harus kita ambil untuk kita putuskan produksi jenis apa yang akan kita ambil. Oke teman-teman, kita tunggu dulu prosesnya ya. Oke teman-teman, tadi sudah kita rendam dengan deterjen sablon DTF dan DST nya. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah kuat dan tahan terhadap cucian ya teman-teman. Kita lihat yang sablon DST dulu ya. Ini sablon DST. Oke, warnanya masih kuat teman-teman, masih bagus. Sablon DST tidak begitu berubah ya. Sablonannya tidak ngelupas, tidak retak. Kita untuk sablon DST tahan terhadap cuci.
cukup kuat DST Plastisol. Tapi kita lihat yang sablon DTF. Ini sablon DTF Gading Kaos ya teman-teman. Hasil produksi Gading Kaos. Kita lihat hasilnya juga cukup kuat teman-teman. Tidak ngelupas, tidak retak juga, tidak luntur ya. Oke teman-teman, hasilnya cukup kuat, cukup bagus, tahan cuci teman-teman. Keduanya baik sablon DST maupun sablon DTF kuat terhadap cucian, bahkan direndam di deterjen kurang lebih 30 menit masih kuat dan awet, tahan terhadap cuci. Oke teman-teman, sementara ini dulu ya video kali ini. Hasilnya tadi kita uji lebih unggul sablon DTF ya. Kita bandingkan dengan sablon DST, yang mana tadi kita uji coba tarik semuanya kuat, dicoba cuci dengan deterjen juga sama-sama kuat, sama-sama bagus. Tapi giliran disetrika, sablon DST rusak ya, karena underbase-nya adalah Plastisol, yang mana Plastisol ini tidak boleh kena setrika langsung. Sedangkan sablon DTF kita setrika juga masih bagus dan masih tidak mengalami kerusakan sedikit pun, hasil dari uji coba kami tadi ya. Dan ini kesimpulannya kami sementara sampai saat ini lebih unggul sablon DTF dari segi hasil produksi teman-teman. Karena ada juga yang perlu kita pertimbangkan adalah mungkin biaya produksi, kecepatan produksi dan sebagainya. Mungkin kita akan bahas di video-video berikutnya ya. Sampai saat ini dulu kita lihat dari hasil produksinya dulu. Dan ini adalah hasil produksi dari Gading Kaos ya yang kita uji. Dan mungkin lain tempat produksi mungkin hasilnya juga beda teman, karena mungkin didasarkan pada kualitas bahan, alat, dan mungkin prosesnya yang menentukan ya. Oke teman-teman, ini dulu video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.